Pak Wisnu, tapi kalau misalnya kita melihat DKI Jakarta, ketika mulai sedikit melonggarkan di masa transisi ini ada justifikasinya. Arti sudah di bawah 1, begitu meskipun fluktuatif, kemudian tingkat penularan juga naik turun meskipun hari ini kemudian menjadi nomor 1 di nasional untuk hari ini, namun ada justifikasinya. Sementara ketika kita melihat Jawa Timur dan khususnya Surabaya Raya, 65% dari kasus di Jawa Timur ada di wilayah ini. Nah, kenapa justru malah PSBB tidak dilanjutkan, Pak? Tidakkah bisa menunggu misalnya 2 minggu, 3 minggu lagi sambil PSBB itu secara fundamental dibenarkan terlebih dahulu, dibetulkan agar masyarakat lebih disiplin? Nah, ini kan kita yang bicara istilah bagaimana bicara PSBB mau dilonggarkan. Sebetulnya konsep global kita dari awal, selalu saya katakan, mau PSBB ini berlanjut atau tidak, itu yang penting PSBB itu jadi masa transisi. Sehingga saat diputuskan kemarin bahwa ini tidak diperpanjang PSBB, tapi bukan berarti terus pelonggaran itu serta-merta tanpa PSBB. Kita tahu evaluasi PSBB itu seperti apa, bagaimana kedisiplinan warga sendiri menjalankan PSBB. Nah, yang perlu kita berpikir lebih jernih lagi ke depan, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri masyarakat ini. Di bawah sudah banyak yang kita lakukan. Kenapa Surabaya tinggi? Tetapi saya selalu ngomong bahwa kita yakin bahwa ini akan segera berakhir. Yang penting kita tetap berdoa dan menjaga diri. Itu yang paling utama. Tapi konsep dari pemerintah ini jelas. Nah, kita kumpul bersama dengan konsep lebih global lagi. Bagaimana kita menangani ke depan? Bagaimana kita memisahkan antara yang resiko tinggi dengan bagaimana kita memisahkan yang sudah kita tracking. Kita lakukan rapid massal. Kenapa Surabaya tinggi itu bukan karena tiba-tiba ini penularan cepat. Sebetulnya karena kita melakukan rapid test massal. Di titik-titik epicentrum yang katanya Surabaya kemarin ditakutkan sebagai zona hitam dan sebagainya. Sekarang bisa kita buktikan hari ini bahwa peningkatan positif itu juga dibarengi dengan kesembuhan yang luar biasa. Dalam 5 hari terakhir kita ada kesembuhan yang sampai 600 lebih orang. Artinya apa? Bahwa sebetulnya yang positif itu lebih banyak yang OTG. Orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala harus kita pisahkan sendiri dengan penanganan orang yang memang punya gejala atau sakit. Baru ditangani di rumah sakit. Nah, dengan begitu, imun yang ada di masyarakat itu yang kita tingkatkan terus. Pak Wisnu. Dengan apa? Kepercayaan diri. Karena kalau kita terus takut-takut di masyarakat, itu juga tidak akan membawa dampak yang positif. Pak Wisnu, kita tahu aturan dari gugus tugas, kita tahu 6 poin aturan dari WHO ketika suatu wilayah melonggarkan lockdown, sehingga itu menjadi justifikasi untuk suatu wilayah melonggarkan PSBB atau lockdownnya. Apa justifikasi Surabaya? Nah, sebenarnya dengan kurva 2 minggu terakhir ini yang terjadi, yang semula Surabaya ditakuti jadi epicentrum Wuhan, ternyata bisa kita buktikan bahwa akhirnya penurunan positif itu sangat tinggi penurunannya dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita lakukan rapid test massal itu tadi. Jadi ada rapid test tidak dimasukkan dalam perhitungan kasus positif, Pak Wawali. Termasuk swab. Artinya rapid test massal itu dibarengi dengan swab massal. Makanya kasus positifnya bisa segera kita ketahui. Makanya saya selalu sampaikan, saya terima kasih kepada BIN, kepada BNPB yang membantu mobil PCR di Surabaya. Karena apa? Strategi kita, begitu kita melakukan rapid test massal, yang reaktif itu segera bisa kita PCR dengan swab. Dan hasil positif negatifnya bisa kita ketahui dengan cepat. Itu yang terjadi. Akhirnya penanganan kita lebih fokus lagi. Bagi yang mereka memang ada gejala, kita tangani di rumah sakit. Sementara tanpa gejala kita sendirikan. Kita siapkan hotel, kita siapkan asrama haji, dan kita berikan pelayanan yang bagus. Jadi apa? Baik. Dalam seminggu terakhir, kesembuhannya cukup tinggi, karena mereka yang OTG bisa cepat sembuh. Nah, ini yang kita harapkan ke depan sebetulnya. Sebetulnya bukan masalah pelonggaran PSBB atau tidak. Artinya, kalaupun PSBB ini tidak dilanjutkan, tetapi protokol kesehatan yang kita rancang juga bisa jadi lebih ketat dari PSBB. Artinya kepercayaan masyarakat ini yang kita tumbuhkan dulu. Sebentar, Pak. Mereka bisa melawan secara pribadi. Maksudnya begini, PSBB yang ada penegakan hukumnya saja masyarakat nggak patuh. Nah, apalagi ini bukan PSBB begitu. Lantas bagaimana masyarakat bisa dijamin